تسليما. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب الله يا رب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة
atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara harapan terbesar orang tua terhadap anaknya adalah kesolehan. Kesolehan seorang anak selain membanggakan dan membahagiakan orang tua, juga dapat menjadi ladang amal yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir meskipun orang tuanya telah berkalang tanah atau telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," apabila seorang manusia telah meninggal dunia, inqata'a amalu, maka seluruh amalnya terputus. Terputus pertama dengan kematian sehingga ia tidak bisa lagi beramal. Kedua, terputus karena seluruh pahala dari amal yang dilakukannya saat hidup di dunia telah tercatat, tetapi amal-amal tersebut tidak mengalir ketika ia sudah meninggal dunia, illa min salas, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqaf, wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang saleh, yang baik, yang selalu dan terus-menerus mendoakan orang tuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak keturunan yang soleh dan solihah, khawatir tidak ada dari keturunan mereka yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Kita lihat misalnya bagaimana kekhawatiran Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman Abul Anbiya, yang selalu dan terus-menerus memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Saat itu istri beliau Sayyidah Sarah didiagnosa secara medis sulit memiliki anak, tetapi beliau tidak berhenti memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Doa beliau direkam dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Secara medis tidak mungkin rasanya Sayyidah Sarah memiliki anak, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dikabulkan, lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam, dan dari istri keduanya Sayyidah Hajar lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang kemudian melahirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik. Saat itu beliau sudah sepuh, rambutnya sudah beruban, washta'alar ra'su syaiba. Di satu sisi istri beliau akir, mandul secara medis, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Beliau terus memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang mampu melanjutkan perjuangan keluarga Yakub. Doa beliau direkam dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, innaka sami'ud du'a,
du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesabaran Nabiullah Zakaria. Direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Begitupun ibadur rahman yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh, solihah, yang baik, kata para ulama, yang harus diperhatikan selain pendidikan, lingkungan, pergaulan, asupan makanan yang halal tentunya, dan juga doa. Karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Doa orang tua untuk anaknya mustajab. Yang tidak kalah penting kata mereka adalah keadaan daripada orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Kalau anak pengen soleh, maka orang tuanya harus soleh. Kalau anak pengen baik, maka orang tuanya lebih dahulu harus baik. Kalau anak kita misalnya pengen hafal Al-Quran, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran, mau hadir di majlis-majlis Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Kalau anak keturunan kita ini ingin menjadi orang yang faham terhadap ilmu agama, meskipun orang tuanya mungkin tidak begitu faham, minimal senang dengan ilmu, mau hadir di majlis-majlis ilmu, menghormati ahlul ilm, dipondokkan anak cucunya, dipesantrenkan di lembaga-lembaga yang memang tafaqquh fiddin. Salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Bahkan kata para ulama, kesolehan orang tua tidak hanya menjadi sebab terbesar kesolehan seorang anak dan seluruh keturunannya akan diberkahi, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surah Al-Kahf, ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Ia menemukan satu bangunan milik dua anak yatim yang hendak roboh. Lalu beliau tegakkan bangunan tersebut. Kenapa beliau tegakkan? Karena di dalamnya ada kanzun, ada harta yang melimpah milik dua anak yatim ini. Sebagian ulama mengatakan harta di situ adalah ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa harta milik dua anak yatim ini masih dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam? Terusan ayatnya, wa kana abuhuma salihah. Karena dulu datuknya, buyutnya orang baik, orang soleh, orang yang gemar melakukan ketaatan. Kata para ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai datuknya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, sampai 10 tingkatan. Sejauh itu Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan menjaga harta dua anak yatim ini, sebab datuknya, buyutnya orang yang gemar melakukan kebaikan. Karena itu para ulama zaman dahulu apabila melakukan kebaikan,
mereka niatkan untuk anak cucunya, sebagaimana dilakukan oleh seorang kibarut tabi'in, Al-Imam Sa'id ibnul Musayyib. Selepas sholat sunnah beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta, kemarilah. Kata beliau, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fi. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak melakukan beragam ketaatan, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu, raja'an an uhfadha fi. Aku berharap kepada Allah, dengan semangatnya aku ibadah, dengan semangatnya aku berkhidmah, engkau dijaga oleh Allah, keturunanmu dijadikan saleh dan salihah, keluargamu dijadikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya menjadikan anak keturunannya diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kampung atau masyarakat di mana ia tinggal pun akan diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladah. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang yang soleh, sebab orang tua yang baik. Yang pertama dijaga adalah waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Yang ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang keempat wa duwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang baik satu, yang taat satu, yang soleh satu, yang dijaga, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.